Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan mencari saham-saham yang berpotensi rebound dengan adanya akumulasi. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita akan mencari saham-saham yang menarik ya dengan menggunakan fitur stock screener dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas untuk investasi ataupun trading, silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Dan tentunya teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur lengkap lainnya di Stockbit Sekuritas. Oke guys, meskipun kita melihat ya banyak sekali saham-saham yang sebelumnya sempat mengalami koreksi, namun ternyata di fitur stock screener ini kita bisa melihat ada beberapa saham yang kembali diakumulasi ya dan juga mulai naik kembali. Nah, kita akan coba lihat apakah saham-saham ini memang benar-benar berpeluang untuk kembali rebound atau tidak. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui ya, banyak sekali saham yang memang tercatat ya di fitur stock screener ini. So, teman-teman bisa langsung menggunakan fitur stock screener ya jika teman-teman sudah memiliki akun di Stockbit Sekuritas seperti itu. Untuk yang belum memiliki akun, silahkan teman-teman mendaftar ya, membuat akun terlebih dahulu dengan link yang ada di deskripsi. Oke guys. Jadi saham pertama yang akan kita analisa adalah BBCA, dan di sini kita lihat untuk BBCA mulai mengalami kenaikan ya 4,4%, close di Rp9.350 per saham. Jadi meskipun BBCA ini sudah turun ya dari level all time high-nya di 10.900-an, turun sampai di sekitar 8.800 ya guys ya, kita melihat bahwa BBCA ternyata bisa kembali naik ya, bahkan kenaikannya juga sebenarnya lumayan cukup tinggi, 4,4%. Jadi, kalau bisa kita perhatikan ya, akumulasi dan distribusi atau money flow yang terjadi di saham-saham big banks termasuk BBCA, ini sedang di fase tarik ulur ya guys ya. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya investor asing ini sepertinya sedang memberikan kesempatan untuk teman-teman investor retail yang mungkin ya tidak kuat mental dan tidak bermaksud untuk hold jangka panjang gitu ya. Jadi ya kemungkinan besar investor asing ini juga banyak melakukan distribusi, namun pada akhirnya akan kembali masuk dan akumulasi. Jadi ya kalau kasarnya sih untuk menurunkan para retail ya seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan saham-saham big banks yang kemarin ya didistribusi bisa kembali diakumulasi. Contohnya adalah BBCA. Di hari sebelumnya yang akumulasi besar-besaran itu adalah BBRI, ya lalu BBCA, BBNI dan Bank Mandiri itu net sell. Nah, tapi di hari Jumat itu sebaliknya ya, BBCA yang akumulasi, 3 saham big banks lainnya didistribusi seperti BBRI, BBNI dan Bank Mandiri seperti itu. Nah, nanti bisa saja kejadiannya terbalik lagi. Bank Mandiri yang kemarin net sell besar-besaran bisa saja naik tinggi dan diakumulasi kembali. Sedangkan BBCA, BBNI, BBRI ada giliran untuk net sell. Nah, seperti itu sebenarnya juga ya untuk memainkan psikologis dari para investor retail ya agar tidak kuat ya menahan volatilitas yang terjadi di pasar saham. Jadi teman-teman yang berinvestasi sudah cukup lama pasti sudah paham lah ya bagaimana kriteria asing itu mereka ya seringkali keluar masuk ya meskipun memang di saham big caps. Namun untuk BBCA kita lihat akumulasinya sudah mulai menarik ya dan memang kemarin itu sudah di zona oversold bahkan sejak di tanggal 30 Januari ya, meskipun juga sempat ada kenaikan nih di tanggal 31 dan di 3 Februarinya ya. 31 Januari dan 3 Februari ini kan sempat ada tanda-tanda rebound lagi tapi ternyata kembali turun. Jadi ketika sudah oversold memang itu waktunya kita pantau ya, dan oversold ya teman-teman bisa titip sendal di sana. Jadi untuk BBCA sendiri akumulasinya ya datang dari KZ dan ZP ya sebagai top buyer. Ini net buy-nya di atas 100 miliar. Jadi cukup besar untuk akumulasi asing di BBCA. Meskipun jika kita perhatikan memang net sell yang sudah terjadi ya sejak 20 Januari sampai di 6 Februari itu juga lumayan cukup besar. Jadi ya kalau bisa dibilang asingnya take profit ya juga take profit gitu ya. Tapi kita berharap menjelang pembagian dividen ini saham-saham big banks bisa kembali rebound dan tentunya itu pun yang teman-teman investor harapkan ya. Ketika ada pembagian dividen ya teman-teman investor pasti berharap bahwa harga sahamnya akan naik sehingga kita bisa cuan dari dividen plus dari capital gain-nya. Seperti itu guys. Jadi saham kedua yang kita lihat juga ternyata ada akumulasi adalah Hasra International ya. Untuk ASI kita cek ada kenaikan 2,2% dan close di Rp4.650 per saham. Apakah ada resiko? Tentu ada resiko jika ternyata Astra International malah turun lagi dan jebol support di bawah 4.550-an. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan di 4.550 ini ya, jika memang teman-teman mau bottom fishing ya. Jangan sampai teman-teman nyangkut di level saat ini ketika teman-teman memang melakukan trend following.
gitu ya. Jadi kalau misal sudah ada konfirmasi naik, teman-teman melakukan trend following, ya tetap harus dengan trading plan-nya, karena trend following basically ya part of trading, ya bukan dari investasi. Kalau investasi kan teman-teman tahu ya, averaging down bisa dilakukan ketika sahamnya juga rutin bagi dividen dan memiliki prospek bisnis yang cerah ke depannya. Tapi pertanyaannya, apakah prospek bisnis Astra International secerah yang teman-teman bayangkan? Nah, ini juga harus kita evaluasi kembali. Evaluasinya dari mana, Kak? Evaluasinya itu dari laporan keuangan. Ya kalau misalkan nanti laporan keuangannya bagus ya hasilnya, kinerja Astra International ternyata masih oke, teman-teman bisa lanjut hold jangka panjang. Tapi kalau misal ternyata laporan keuangan dan kinerjanya turun, maka di sana teman-teman evaluasi kembali, gitu ya. Apakah dari laporan keuangan ini yang kinerjanya turun adalah dari bisnis-bisnis yang besar ya, karena memang Astra International ini cukup diversified, atau memang penurunan, labanya itu ya misalkan karena, perbedaan kurs. Nah, itu juga bisa saja gitu ya, atau ada beban-beban lain yang juga membebani pendapatan dari Astra International sehingga labanya berkurang. Nah, itu juga harus teman-teman evaluasi. Jadi untuk saham-saham fundamental tetap harus diperhatikan dari sisi fundamentalnya ya. Jadi untuk Astra International, memang belum rilis laporan keuangan untuk Q4 2024 ya. Jadi nanti kita bisa lihat full year untuk 2024 dan memprediksikan dividennya lebih akurat lagi ya. Karena kalau misalkan Q4-nya belum keluar, kita tidak tahu nih apakah hasilnya bagus atau tidak, apakah dividennya lebih besar atau tidak. Tapi sejauh ini Astra International memang sudah berada di zona oversold. Jadi untuk jangka pendek, teman-teman, untuk yang kemarin sudah entry ya, sekitar 4.500 sampai di 4.600-an. Consider untuk take profit di sekitar 4.840 ya jika ternyata Astra International gagal untuk lanjut naik lagi ya. Jadi kalau misal kita cek ya um, untuk potensinya ya, untuk potensi dari Astra International ya. Ini untuk jangka pendek ya guys ya. Untuk jangka panjang ya mungkin teman-teman sudah sering dapat dividen ya. Nah, di sini untuk resisten terdekat ada di 4.840-an ya. Di sini sebenarnya kecil ya keuntungannya, tapi risk and reward-nya 1/2 ya guys ya. Untuk potensi, drawdown-nya di 2% ya kalau misal teman-teman mau membatasi resiko, tapi untuk, potensi reward-nya cukup tinggi ya di 4%, dan kalau misalkan bisa lanjut naik lagi bahkan dengan akumulasi, teman-teman bisa lanjut ya hold sampai di resistance selanjutnya di sekitar 5.000-an dengan potensi profit di 7,8%, dan selanjutnya jika kembali ke 5.300-an bahkan ya, karena kan waktu itu resisten di 5.300 bisa mencapai 13% guys untuk potensi, dari capital gain-nya. Seperti itu guys ya. Jadi untuk, Astra International dan saham-saham big caps lainnya, teman-teman juga harus ya ada pembatasan risiko jika ternyata, sahamnya malah lanjut turun ya, agar teman-teman tidak nyangkut, lama gitu ya di saham big caps, kecuali memang ada niat untuk hold jangka panjang. Tapi sejauh ini akumulasinya cukup menarik ya, ada YUZP yang akumulasi dan asingnya terpantau net buy 26,5 miliar. Selanjutnya untuk saham BRIS ya, BRIS juga sempat mengalami koreksi nih dari sekitar 3.000-an ya, turun sampai di 2.500-an. Dan ketika berada di zona oversold ya, teman-teman perhatikan ketika terkoreksi kita pantau zona oversold-nya. Oversold itu sudah terjadi di 17 Desember, tapi tanggal 18-nya kembali turun. Nah, itu yang saya maksud ketika oversold teman-teman waktunya pantau, dan ketika naik waktunya teman-teman beli gitu ya. Nah, ketika teman-teman beli di zona oversold, potensi untuk naik laginya itu, lumayan cukup tinggi ya, meskipun memang di sini juga ada volatilitas ya, tetap ada naik turun, ya jadi teman-teman ya setidaknya di posisi yang hijau. Bahkan sampai saat ini kalau misalkan kita, perhatikan ya, jika teman-teman, fokus ya dengan indikator-indikator yang ada, maka teman-teman sampai saat ini ya minimal sudah cuan di atas 10% lah, karena ini kan probabilitas, potensi reward-nya adalah di 16% ya, sampai di level saat ini dari area low-nya. Seperti itu guys ya. Jadi untuk saham-saham yang masih memiliki prospek bisnis yang bagus, saya rasa teman-teman tidak ada salahnya untuk coba entry ya. Untuk BRIS ada akumulasi juga, terutama dari mayoritas investor asing ya, sehingga asing mencatatkan net buy 52,7 miliar. AK dan KZ di sini sebagai top buyer-nya. Selanjutnya untuk SCMA ya guys ya, untuk SCMA juga menarik ya, meskipun memang saham ini sempat, turun sangat dalam ya guys ya, dan juga cukup, lama sideways-nya di zona bawah.
Tapi SMA ini masih cukup menarik ya, karena kita melihat ternyata bisnisnya masih profitable. Dan ini dibuktikan juga dengan pembayaran dividen yang masih rutin terhadap induk usahanya. Jadi SMA itu adalah anak usaha dari MTech, yang mana MTech ini punya kepentingan untuk dapat dividen dari SMA. Jadi ya wajar ya induk usaha misalkan bilang ya ke anak usahanya, bayar dividen dong gitu kan, untuk menambah pemasukan ke MTech-nya. Nah jadi dividen itu ya murni itu kepentingan dari pengendali ya. Jika pengendalinya ingin bagi dividen ya bagi dividen. Tapi jika pengendalinya dirasa ya, misalkan ada kebutuhan lain ya, contoh Demas gitu ya. Demas kan belum bisa bagi dividen lagi, guys. Bahkan di Desember kemarin yang diharapkan dividen interimnya turun ternyata tidak turun. Nah, itu pun sebenarnya menjadi apa ya? Kekhawatiran para investor ya, bahwa Demasnya kemungkinan tidak akan bagi dividen karena membutuhkan dananya untuk menambah land bank. Jika kepentingan pengendalinya untuk menambah land bank, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Sahamnya pun tidak bisa bagi dividen seperti itu. Nah, jadi untuk SMA sendiri masih rutin bagi dividen, jadi masih cukup menarik. Dan ketika ya ada tanda-tanda oversold, nah di sini kan dia oversold nih sejak tanggal 30 Oktober, tapi harga sahamnya terus mengalami penurunan, masih turun guys. Sampai di 19 November, ini juga sebenarnya masih cukup sideways. Nah, tapi ketika sudah menjalani ya zona oversold cukup panjang, ketika mulai naik lagi ya dari zona jenuh jual ya, harga sahamnya naik. Nah, maka disinilah teman-teman bisa ya melakukan trend following ya, bisa buy on breakout di resisten terdekat atau di support sebelumnya yaitu di MA50. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan ya jika teman-teman memang yakin ya bahwa saham ini bisnisnya masih bagus dan setidaknya masih rutin bagi dividen. SMA sendiri ada akumulasi, kita cek ya, ternyata dari YP dan DP, tapi kalau misal kita lihat ya, ada PD dan LG yang distribusi. Jadi akumulasi ini juga bercampur ya dengan akumulasi dari domestik, sehingga asingnya masih terpantau ada sedikit net sell 335 jutaan saja. So, apakah SMA ini akan dinaikkan oleh investor domestik? Ya bisa saja guys ya, tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi dan bisa kembali rebound untuk SMA. Tapi sejauh ini memang SMA sudah break di resisten di 196 ya. Ini adalah resisten sebelumnya yang berhasil ditembus oleh SMA dan ada potensi SMA bisa kembali naik. Jadi teman-teman yang mau masuk di SMA bisa menggunakan strategi trend following ya. Tapi ingat, jika patah tren teman-teman harus mengamankan modalnya. Selanjutnya adalah INDF. INDF ternyata kembali diakumulasi ya. Kita lihat ada kenaikan 1,6% dan close di 7.650. Tapi posisi INDF ini dia sedang di zona uptrend, masih di zona uptrend. Berbeda dengan SCMA tadi ya. SCMA itu kan masih berada di fase downtrend sebenarnya, dan ini adalah fase awal ya dari bullish reversalnya SCMA. Teman-teman tinggal ganti saja ke weekly time frame ya. Nanti teman-teman lihat untuk long term view-nya seperti apa, bahwa SCMA ini kan sempat turun dan ini sebenarnya mulai rebound lagi nih ya. Jadi untuk INDF ya, berbeda dengan SMA, INDF ini masih berada di zona uptrend karena harga sahamnya juga sudah naik tinggi. Jadi yang mau swing ya harus hati-hati juga ya. Kalau misalkan memang teman-teman melakukan swing trade atau trend following, ya tetap harus dengan trading plan, ya harus patuh dengan trading plan dan disiplin gitu ya. Ketika cuan, ya di take profit. Ketika teman-teman ternyata melihat ada tanda-tanda patah tren, ya segera untuk amankan modal. Itu resiko dalam berinvestasi. Bahkan untuk invest jangka panjang pun tetap ada resikonya, yaitu floating loss alias nyangkut. Ya itu pun part of risk ya guys, atau sebagian dari resiko. Untuk INDF ada akumulasi terutama dari KZ dan RX, sehingga asingnya net buy 162 jutaan ya guys ya. Ini adalah akumulasi yang tidak terlalu besar sebenarnya. Jadi akumulasinya sudah mulai mengecil untuk INDF, so mungkin kita akan pantau saja karena harga sahamnya sudah cenderung di atas ya, atau di zona uptrend. Selanjutnya adalah CTRA. Nah, saham-saham sektor properti saya rasa juga memang kemarin itu sempat mengalami koreksi ya. Bukan hanya CTRA, tapi adapun BSDE, SMRA, dan saham properti lain rata-rata memang sudah turun dan terkoreksi. Nah, di sini ketika sudah ada koreksi seperti ini, teman-teman tinggal cari saja area pembalikannya ya, atau area bullish reversalnya. Misalkan di sini teman-teman coba untuk entry ketika candlenya hijau di sekitar 890 sampai 900-an, dan ketika ya ada retest ya 2 hari di tanggal 30 dan 31 Januari, teman-teman bisa take profit dulu di sini. Dan ketika ternyata turun lagi, teman-teman bisa ambil lagi. Nah, itu sebenarnya kalau ya teman-teman masuk ya di saham-saham bagus, saya rasa dengan modal besar pun teman-teman tidak akan khawatir.
Jadi untuk CTRA sendiri ada kenaikan 6,3% ya dari koreksi sebelumnya di tanggal 6 Februari hari Jumatnya naik ya 6,3%. Tapi kita lihat ada akumulasi, tapi memang akumulasinya bukan dari asing ya, tapi dari domestik yaitu dari DX dan juga CC. Cukup menarik untuk CTRA dan kita pun berharap ya saham-saham sektor properti bisa kembali bangkit. Tapi entah nanti katalis apa yang menjadi dominan ya, apakah ada katalis positif yang akan membuat atau mendongkrak saham CTRA dan saham properti lainnya. Nah, kita akan simak saja nanti ya. Oke guys, selanjutnya adalah Inco. Nah, Inco juga sebenarnya ada tanda-tanda kenaikan di hari Jumat ya, naik 3,17% disertai dengan adanya akumulasi. Namun akumulasinya ini ternyata juga dari beberapa investor asing seperti SQ dan juga AK ya, ada net buy 6,3 miliar. Dan akumulasi ini sebenarnya sudah terjadi di 2 hari dan memang, di zona 2.800, 2.900 ini masih berada di zona oversold. Tapi untuk Inco sendiri, saya sarankan ke teman-teman ya, kalau misalkan memang, teman-teman maunya untuk invest jangka panjang, saya rasa belum terlalu menarik ya dari sisi fundamental untuk hold jangka panjang. Tapi untuk trading ya mungkin bisa saja ada peluang. Ya, kalau misalkan, Inco-nya bisa naik mungkin 7-10% ya mungkin teman-teman juga bisa, ambil profit ya dari kenaikan yang terjadi di Inco. Tapi entah itu apakah akan menjadi area lower high atau tidak, setidaknya teman-teman bisa cuan ya, seperti itu. Itu sebenarnya untuk, pemikiran para trader seperti itu. Ya meskipun mereka beli di area lower low dan jual di area lower high itu tidak masalah gitu, yang penting mereka cuan 4-5%, kalau bisa 7-10% is okay gitu ya. Tapi kalau turun lagi ya mereka tidak ada urusan apapun gitu ya, mereka tinggal cari lagi area lower low-nya dan ketika ada tanda-tanda rebound ya atau teknika rebound sedikit ya mereka ambil lagi di harga bawah. Seperti itu guys ya, jadi nothing tulus lah kalau misalkan memang teman-teman disiplin ya dengan trading plan-nya ketika harus, take profit ya harus take profit, ketika teman-teman harus stop loss ya stop loss gitu ya. Nah, jadi perbedaan ya antara, invest jangka panjang ya dengan trading, teman-teman mungkin di trading itu teman-teman akan menemukan sedikit banyaknya, ada cut loss gitu ya atau stop loss yang memang di luar rencana atau di luar ekspektasi ya, tapi jika pembatasan resiko atau stop loss-nya itu sudah teman-teman rencanakan sebelumnya, misalkan setiap 4% saya coba batasi resiko nih, tapi apakah ada tanda pembalikan arah atau tidak, apakah dia turun lagi ya 4,3 misalkan ya, 4,3% teman-teman stop loss ya, sudah itu resikonya teman-teman. Tapi berbeda dengan yang invest jangka panjang, ketika turun 4% mungkin mereka masih hold. Lalu turun lagi 10% mereka averaging down, ya turun lagi 10% averaging down lagi. Itu bisa dilakukan ketika sahamnya memiliki prospek yang kuat ya, bisnisnya kuat dan juga minimal rutin bagi dividen lah ya. Jadi tidak semua saham itu cocok untuk invest jangka panjang, bahkan di IHSG saya melihat memang saham ini lebih cocok ya untuk kita, apa ya, ibaratnya karena akan selalu bergulir gitu guys ya. Sentimen-sentimen ini pasti akan bergulir dan saham-saham yang prospectable itu pasti juga akan silih berganti seperti itu. Jadi setiap masa itu ada sahamnya dan setiap saham itu ada masanya ya. Pepatahnya seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silakan teman-teman mendaftar terlebih dahulu di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.